Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Indah. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Nah, langsung aja. Jadi aku itu menggunakan KB suntik yang 3 bulan itu sekitar saat anak aku berusia 9 bulan. Jadi pas anak aku usia 9 bulan tuh aku baru mantep KB. Tadinya aku gak mau KB, tapi karena aku takut juga kan, anak aku masih sangat kecil, terus nanti takutnya tiba-tiba aku hamil lagi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan KB. Nah, saat itu aku masih galau kan, karena kan menurut dokter itu lebih baik KB yang spiral itu yang dimasukin ke misfi kita. Tapi karena saat itu aku kayak ngerasa ya Allah gue takut gitu kan, akhirnya aku cari-cari alternatif lain. Tapi kan ada yang KB susuk juga tuh yang dimasukin ke lengan kita, dan aku juga agak-agak takut. Akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan KB suntik. Tadinya aku mau menggunakan KB suntik yang 1 bulan, tapi ketika aku ke bidan dan bidan itu nanya masih menyusui apa enggak, dan aku bilang aku masih menyusui, akhirnya aku disarankan untuk KB yang 3 bulan. Karena kalau KB suntik yang 1 bulan itu akan mempengaruhi ASI. Nah, apa sih efek yang akhirnya aku rasa setelah aku menggunakan KB suntik 3 bulan? Kan ada yang bilang kalau KB suntik itu katanya dia akan ngaruh ke berat badan kita. Jadi kita kayak apa, nantinya gendut, berat badannya cepet naik. Tapi yang aku rasa justru enggak, justru sebaliknya. Justru aku ketika menggunakan KB suntik 3 bulan itu, berat badan aku justru turun 1 kilo setiap bulan, dan kadang stabil gitu aja. Misal kayak di berat badan aku kan sebelumnya tuh 50, jadi aku kayak turun 49, tiba-tiba ke 48, tiba-tiba ke 47, tiba-tiba ke 48 lagi, tapi nggak pernah sampai naik yang ke 50 gitu. Udah gitu kan katanya kalau KB suntik itu dia itu akan ngaruh ke wajah kita. Jadi kayak wajah kita tuh nanti jerawatan, dan gitu juga katanya ada flek-flek hitam. Tapi alhamdulillah aku juga nggak ngerasain itu, nggak ada efek KB suntik itu ke aku kayak jerawatan atau flek hitam. Jadi aku tetap ya udah gitu, nggak timbul jerawat. Udah gitu katanya kan kalau KB suntik itu dia mempengaruhi ASI. Aku alhamdulillah, aku tuh kan memutuskan untuk KB suntik itu saat anak aku usia 9 bulan. Terus akhirnya aku baru KB itu kan di usia anak aku 9 bulan. Saat 9 bulan itu sama setelah aku KB itu aku ngerasa bahwa ASI aku tetap sama. Jadi tetap yang enggak kering atau yang enggak apa ya, pokoknya tetap ada gitulah ya, dan tetap menurut aku tetap cukup untuk bayi aku. Nah, terus salah satu efek dari KB suntik itu adalah katanya kan nanti kita nggak akan haid, dan itu benar terjadi sama aku. Aku tuh nggak haid setelah aku menggunakan KB suntik tuh yang 3 bulan, aku benar-benar nggak haid. Jadi kalau misalnya kita menggunakan KB suntik 3 bulan itu benar-benar paling yang haid itu jarang banget gitu, ada tapi jarang, lebih banyak yang tidak haid. Nah, jadi KB suntik 3 bulan tuh sebenarnya oke nggak sih? Yang aku rasa sampai saat ini aku masih menggunakan KB suntik 3 bulan, menurut aku sih oke, karena aku nggak berdampak pada berat badan dan pada jerawat wajah gitu, enggak. Tapi itu tergantung kembali ke efek dari masing-masing manusianya sih, karena kan aku nggak ngerasain efek itu. Kalau misalnya kalian ngerasain, mungkin kalian bisa beralih ke KB lain. Dan ketika menggunakan KB suntik 3 bulan itu lebih baik sampai kapan sih? Jadi lebih baik ketika kita menggunakan KB suntik 3 bulan itu sampai anak kita seumur 1,5 tahun. Jadi ketika anak umur 1,5 tahun, udah tuh nggak apa-apa ganti KB suntik yang 1 bulan. Ketika kita menggunakan KB suntik yang 1 bulan tuh kan anak kita udah 1,5 tahun, dia udah mulai agak besar dan dia udah bisa mulai makan apa aja gitu kan. Jadi meskipun ASI kita seret pun dia udah dibantu sama asupan makanan dia gitu loh.
Nah, yang terakhir, jadi bener gak sih kalau KB suntik itu mempengaruhi misfi kita jadi kering? Awalnya yang aku rasa iya, awal pertama kali aku suntik KB 3 bulan tuh aku ngerasa iya misfi jadi kering. Ketika sudah 2 sampai 3 kali suntik, aku rasa kembali normal lagi gitu, gak kering gitu. Nah, sekian sharing pengalaman aku menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mencari tahu nih pengen pakai KB apa. Semoga kalian segera juga menemukan KB yang pas, yang bisa kalian gunakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye.